Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Ramadan dengan nomor NIM 2331 4070 111008. Di sini saya sedikit akan menjelaskan mengenai tugas dari Pak Jenderal Koca STMT, yaitu mengenai modul praktikum EPA 2. Oke, di sini eh, kalau misalnya yang sebelumnya kita sudah membuat yang dimana menggunakan Postman yang menampilkan data, sebuah nama, umur, alamat, dan NIM. Dan sekarang eh, kita menambahkan yaitu sebuah buatlah database Anda menjadi file PDF dengan cara ekstrak file TCP/PDF dalam folder praktikum Anda yang berada di dalam htdoc, lalu tambahkan program di bawah Visual Code. Nah, if server request ini hmm, nanti di copy di dalam file berikut ini. Di dalam file berikut ini eh, dari sini di copy. Menyesuaikan NIM, nama, umur, alamat, sama yang di dalam database. Yang di dalam database itu NIM, umur, dan alamat. Dan di sini samakan dengan tabel yang ada di dalam database. Dan juga di sini memanggil seluruh nama, NIM, nama, umur, dan alamat. Dan juga eh, selanjutnya yaitu kalau udah jika sudah ada tambahan pada URL, nanti saya tambahkan dulu nih, misal di bagian sini. Nah, ini kan pada sebelumnya itu sudah melakukan seperti ini. Sebelumnya itu masih belum ada alamat dan cuaca. Dan kalau misalnya di apa cobain jadi kayak gini jadi satu-satu, terus habis itu umur, Malang, Pulau Mas. Nah, ini jadi jika misalnya mau ekspor jadi PDF, ini bisa dilakukan karena dari fungsi yaitu ini data mahasiswa PDF, dan juga kita juga bisa melihat dari eh, nah ya dari PDF. Nah, fungsi dari TCP/DF ini yang bisa menjadikan hasil dari PDF tersebut. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu sambungkan database dengan open web, nah, dengan cara daftar web dengan API kalian. Nah, ini tuh di copy untuk mengambil sebuah data, di copy. Nah, setelah di copy ke dalam fungsi tersebut ini, fungsi data ambil cuaca, terus kalau misalnya sudah di copy semuanya. Nah, kalau yang itu dari sebelumnya menangani get, terus habis itu query update, put update, terus habis itu delete hapus data, post itu pada pada yang sebelumnya. Dan sekarang eh, langkah selanjutnya yaitu akan membuat sebuah fungsi yang dimana untuk menghasilkan IP generate, yaitu kita bisa langsung aja menggunakan MyAPI, terus eh, kita copy yang ininya, misalnya kita copy atau kita buat baru lagi di sini dengan nama apa aja. Setelah itu kita generate, setelah generate hasilnya di sini, linknya kita copy ke dalam sini. Nah, ini di copy nih. Setelah di copy udah, terus tadi itu kalau misalnya dibuka hasilnya itu seperti ini. Alamat, cuaca, dan suhu. Jadi itu di kode sebelumnya itu kan cuma NIM, nama, umur, dan alamat. Terus dia menambahkan sebuah
tabel, yaitu tabel cuaca, yang di mana dia mengambil URL dari API OpenStreetMap. Dan jika misalnya di dalam sebuah, misalkan ini salah nih, sini kan saya tulis saya bukan Progomas atau memakai memakai hak Progomas, maka tidak tersedia atau NA. Kalau misalnya Malang suhunya itu 26,72, terus Bojonegoro segini suhunya. Ini ditambahkan untuk apa data cuaca kayak suhu cuaca sama suhu ini ditambahkan. Jadi itu sistemnya gini, dia akan melihat API key yang ada di dalam sebuah alamat. Jika alamat tersebut ada dengan API key-nya, maka suhunya tersedia. Kalau misalnya tidak ada, berarti tidak tersedia. Seperti itu. Jadi kayak menambahkan ini, terus kalau yang tadi kan sebelumnya udah ada daripada fungsi sebelumnya. Oke, setelah itu selanjutnya mencoba membuat aplikasi email, daftar email baru untuk menjadi server. Selanjutnya akan masukkan dua verification. Nah, di sini saya sebelumnya sudah mencoba di ini saya, tapi di cara contoh itu kayak manage Google, akun Google, terus habis itu keamanan, keamanan kan, terus habis itu kita nyalakan ininya. Nah, di beberapa Google itu ada yang beberapa bisa, tapi ada juga yang tidak ada app your passportnya. Nah, di sini saya tidak ada app your passport, maka dari itu saya menggunakan email dari teman saya. Hmm. Nah, di sini saya sudah mendapatkan email dari eh, saya mana? Bentar. Oke, fungsi kirim email. Nah, ini pertama tuh kan di kita buat dulu sebuah HTML-nya tersebut. HTML-nya dibuat, terus habis itu style CSS-nya menyesuaikan dengan style CSS yang ini. Kalau misalnya udah ini kan yang tadi tuh yang PHP mailer. Nah, kita buat fungsi indeks PHP, dibuat file baru. Setelah itu kita buat input hasilnya seperti ini, ya. Terus habis itu kita tambahkan CSS-nya. Nah, kalau udah bisa di sini. Nah, lalu buat file namanya fungsi kirim email, masukkan string di bawah ini. Dan ini tuh gini ya, apa fungsi kirim email ini yaitu kita menyesuaikan yang dimana menyesuaikan jika dengan email dan juga dapat paspor yang tadi yang berikut ini. Ini berikut yang karena di email saya tidak bisa, saya punya teman saya maka saya minjam nah Gmail yang ini. Nah, setelah itu nanti itu kita bisa apa menulis ya, saya akan sedikit menjelaskan dari kode tersebut ini. Jadi itu dia tuh kayak minta eh, PHP mailer ini kayak mengirim sebuah posan data kepada dalam server melalui pesan Gmail, yang dimana kalau misalnya email tersebut ada, maka dia akan mengirim. Tapi kalau internet tidak ada, itu email tidak valid ataupun tidak tersedia. Nah, terus dia akan berhasil dikirim ataupun gagal mengirim. Fungsinya seperti itu. Nah, kalau misalnya contoh ya, contoh kalau mengirim sebuah mana nih? Nah, ini contoh nih. Kita kita ulang dulu. Nah, misalnya saya tuh mau ngirim pasportnya atau klarifikasi keberadaan saya, subjeknya itu tes ep- tes EPI, terus habis itu coba PHP mailer, ya send email. Kalau misalnya tersebut berhasil, nanti dia akan mengirimkan sebuah email berhasil dikirim. Dan di sini nanti emailnya akan masuk, yaitu kita refresh dulu sebelumnya. Nah, ini dia akan masuk tes API, coba PHP mailer. Dan kalau misalnya di sini saya apa tidak, coba yang
Eh, seperti itu. Jadi kalau misalnya eh, dia akan berhasil, dia akan mengirimkan sebuah pesan seperti ini. Mungkin videonya sekian dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi